Halo Sobat Iden, di Indonesia, adat dan politik seringkali berjalan beriringan. Masyarakat Toraja menjadi contoh nyata bahwa tradisi masih sangat berpengaruh dalam memilih pemimpin mereka. Bahkan, di era modern saat ini, adat dan tradisi menjadi faktor utama dalam politik lokal di Toraja. Lantas, bagaimana adat dapat menentukan siapa yang layak untuk memimpin? Sejak era reformasi, sistem politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan besar. Salah satunya adalah desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk dapat memilih pemimpin daerahnya masing-masing. Namun di Toraja, pemilihan kepala daerah bukan hanya sekedar visi dan misi politik. Namun, ada hal yang lebih dalam terkait itu, yaitu adat. Menurut Profesor Dr. Phil Sukri, MSI, masyarakat Toraja memiliki konsep ketorajaan. Artinya, pemimpin yang ideal bagi mereka adalah seseorang yang mencerminkan nilai-nilai adat yang kuat. Dalam tulisannya yang berjudul The Toraja as an Ethnic Group and Indonesian Democratization Since the Reform Era ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menjelaskan beberapa kriteria atau syarat untuk menjadi pemimpin di Toraja. Kondisi konteks politik di Tanah Toraja adalah sebuah kondisi yang unik memang, karena tentu saja dalam studi demokrasi akan melihat bagaimana konteks masyarakat secara objektif. Nah, dalam konteks ini kemudian kita melihat bahwa dalam struktur masyarakat Toraja terdapat nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar dalam menjustifikasi sikap dan perilaku mereka termasuk dalam konteks politik. Di Toraja, tak semua orang dapat menjadi pemimpin. Mereka yang ingin menjadi pemimpin di Toraja harus memiliki 4 syarat utama. Yang pertama adalah kapabilitas. Mereka harus memiliki kecerdasan dan juga keterampilan dalam memimpin. Yang kedua adalah kearifan. Mereka yang ingin memimpin di Toraja harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah kekayaan. Bukan hanya soal harta, namun mereka yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Toraja. Dan yang keempat adalah keturunan bangsawan. Di Toraja terdapat 4 strata sosial yang terbangun dan hidup di masyarakat. Yang pertama adalah tanah bulaan, atau mereka yang berada pada kasta bangsawan tertinggi. Yang kedua adalah tanah basi, yang berarti keturunan bangsawan menengah. Yang ketiga adalah tanah karuhul, yang berarti orang merdeka. Dan yang keempat adalah tanah kuak-kuak atau golongan budak. Nah, yang dapat memimpin adalah orang yang berada pada 2 kasta tertinggi, yaitu tanah bulaan dan tanah basi. Dalam hal melakukan pemilihan misalnya pilkada atau pemilihan-pemilihan lainnya dalam pemilu, mereka punya caranya sendiri, mereka punya referensinya sendiri, yang tentu saja sekali lagi berbasis pada nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, selama ini dalam kerangka sosial, budaya, dan kultur masyarakat Toraja biasanya salah satu hal yang menjadi preferensi mereka adalah terhadap pemimpin tentu saja adalah pemimpin adalah seorang yang mengenal betul konteks dan kultur mereka, sehingga hampir pasti pemimpin yang akan ada di Toraja, misalnya dalam pilkada itu adalah orang Toraja, dalam tanda petik. Orang Toraja itu biasanya diindikasikan beberapa hal. Yang pertama tentu lahir atau punya keturunan langsung dari orang Toraja, misalnya mengenal Toraja, mengenal sosiokultural di sana yang ada. Sehingga tentu preferensi ketika memilih akan membayangi bagaimana nanti para pemilih, dalam hal ini masyarakat Toraja, dalam menentukan pilihan. Menariknya, politik di Toraja seringkali bersinggungan dengan acara dan upacara adat. Salah satu contohnya adalah upacara Rambu Solo, di mana nama calon pemimpin biasanya disebutkan sebagai doa dari keluarga besar. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan demokrasi? Apakah adat tidak bertentangan dengan nilai demokrasi yang memberikan kebebasan dalam memilih? Menurut Profesor Dr. Phil Sukri, MSI, inilah bentuk demokrasi di konteks budaya lokal. Demokrasi tidak hanya soal sistem formal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga diyakini oleh masyarakat. Nah, ini seringkali memang dipandang oleh pihak di luar Toraja sebagai sesuatu yang sepertinya kurang rasional. Namun, justru itulah cara orang Toraja dalam menentukan pilihan, sekali lagi dalam konteks demokrasi tentang cara rakyat menentukan.
Nah, rasionalitas orang Toraja diletakkan pada nilai-nilai ini. Sehingga kemudian tentu inilah yang disebut demokrasi versi orang Toraja. Jadi kalau misalnya kita memaksakan perspektif kita dari luar untuk melihat bagaimana cara mereka dan menjustifikasi atau memberikan penghakiman misalnya atau pernyataan terkait dengan tidak demokratisnya model itu, saya kira tidak. Karena dalam penelitian saya menemukan bahwa hal itu didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang benar, mengandung nilai-nilai yang dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, dijadikan dasar, dan itu kemudian dijadikan sebagai standar kebenaran. Dan itu yang kemudian terwujud dalam proses mereka memilih atau menentukan pilihan pada seorang pemimpin. Saya kira demikian. Adat di Toraja bukan hanya sekedar tradisi yang kaku. Ia menjadi bagian dari bagaimana masyarakat dapat memahami kepemimpinan. Pemimpin yang ideal bagi masyarakat Toraja bukan hanya sekedar mereka yang memegang suara, tetapi juga mereka yang dapat memenuhi harapan masyarakat Toraja berdasarkan dengan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun modernisasi terus berkembang, di Toraja, adat tetap menjadi identitas yang kuat yang dapat menentukan siapa yang layak untuk memimpin. Setiap individu dan kelompok memiliki preferensi memilih mereka masing-masing. Tidak ada yang salah, kecuali ia telah menyalahi nilai-nilai yang ada dalam demokrasi. Masyarakat Toraja menjadi bukti nyata bahwa demokrasi tidak boleh dipandang hanya dalam satu perspektif, karena demokrasi adalah nilai yang begitu kompleks.